Setelah sempat menggeruduk rumah pelaku, puluhan korban penipuan rumah kontrakan murah akhirnya melapor ke Polres Bekasi, Jawa Barat. Kerugian para korban atas kasus dugaan penipuan yang dilakukan seorang emak-emak mencapai 5 miliar rupiah. Puluhan korban dugaan penipuan pembelian kontrakan murah mendatangi Polres Metro Bekasi Kota, Jawa Barat. Mereka mengadukan merugi mulai dari 30 juta hingga 400 juta rupiah. Sebelumnya mereka sudah mendatangi rumah kontrakan yang ditawarkan kepada korban di Kelurahan Jaka Sampurna. Namun rumah kontrakan itu sudah dirobohkan oleh keluarga pelaku. Sebelumnya, kontrakan bodong ditawarkan pelaku di media sosial mulai dari 60 hingga 70 juta rupiah dengan surat girik. Namun setelah pembayaran selesai, pelaku hanya menjanjikan korban boleh menempati kontrakan setelah prosesnya di notaris selesai. Setelah berbulan-bulan janji itu tak kunjung ditepati. Berarti kerugian ibu berapa? 135 juta. Kalau ibu tahu nggak kalau status rumah itu pada saat beli itu tahu nggak status rumahnya? Taunya saya giring. Dan giring pada saat kebetulan pada saat tanda tangan AJB, kan dijanjikan tanda tangan AJB sama Pak Opik. Itu saya nggak moto, memang salah saya. Pelaku diduga melakukan penjualan berulang-ulang melalui media sosial padahal kontrakannya sudah terjual penuh sebanyak 6 pintu. Sementara jumlah korban saat ini mencapai 57 orang. Selain melaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota, sebagian korban lainnya juga sudah melaporkan kasus dugaan penipuan ini ke Polda Metro Jaya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kobaran api dengan cepat meludeskan bangunan bedeng yang dijadikan tempat penjualan bensin eceran di kawasan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Material bangunan yang terbuat dari kayu dengan mudah dilahap amukan si jago merah. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Akibat kebakaran, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat dialihkan sementara saat proses pemadaman. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki petugas kepolisian. Di Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Pemirsa, aksi pelaku pencurian dipergoki pemilik rumah di Depok, Jawa Barat. Satu pelaku diamuk warga. Sementara di Bangkalan, 3 pria membobol toko, 1 diantaranya ditangkap polisi. Dalam rekaman CCTV yang memperlihatkan percobaan pencurian rumah di Jalan Nusantara, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 2 pelaku masuk dengan cara merusak engsel pagar dan mencongkel pintu rumah menggunakan benda keras hingga masuk ke dalam rumah. Pemilik rumah yang berada di lantai 2 curiga terhadap suara gaduh di lantai bawah. Setelah pemilik turun, mendapati 2 orang pelaku yang sedang mengobrak-abrik rumahnya. Pelaku berusaha melawan dengan linggis, sementara korban menggunakan galon air mineral untuk menghalau. 4 pelaku kabur menggunakan 2 sepeda motor. Saat dikejar, terjatuh semua. 1 orang diamankan, W, dan diamuk warga. Nggak tahu 4 orang, saya kira cuma berdua dia doang gitu loh. 2 orang. Ya saya seret, saya tarik yang belakang, dua-duanya jatuh. Oke. Nah baru itu saya teriak, udah dua-duanya jatuh, kan bergurumul berduaan sama yang belakang. Saya juga nggak berani lama-lama, soalnya kan takut ada sajam kan. Ada sajam dia kabur, saya teriakin, rampok. Pelaku diserahkan warga ke kantor polisi dengan barang bukti benda keras untuk menjalani pemeriksaan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Aksi pencurian 3 pria terjadi di sebuah toko di Jalan Pemuda Ahmad, Bangkalan. Namun aksi ini diketahui warga. Pintu rolling door toko sudah dirusak dan sejumlah barang di dalamnya dibawa lari para pelaku. Polisi mengejar pelaku, ditemukan di sebuah rumah tempat persembunyiannya. Polisi mengejar pelaku lain, ditunjukkan pelaku yang ditangkap tak jauh dari rumahnya. Namun pelaku sudah kabur. Tersangka merupakan residivis penjara karena kasus narkoba.
Tersangka sementara ini pengakuannya masih melakukan satu TKP ini. Tapi kami masih melakukan pengembangan terhadap kemungkinan TKP-TKP yang lain. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara, sementara polisi memburu 2 pelaku lain. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang pria melakukan kekerasan seksual terhadap wanita autis warga Serang, Banten. Aksi pelaku diketahui keponakan korban. Seorang pria paruh baya berusia 62 tahun di Serang diamankan polisi karena melakukan kekerasan seksual pada seorang wanita autis. Pelaku ditangkap di rumahnya tak lama setelah polisi menerima laporan dari keluarga korban. Pelaku merayu korban yang bertetangga sekitar pukul 1 siang. Pelaku mengetahui korban sedang berada di rumah sendirian. Perbuatan pelaku dilihat keponakan korban yang sedang bermain masak-masakan. Keponakan ini menyampaikan kepada tetangganya, warung yang di depan, akhirnya didobraklah sama tetangga. Pada saat itu didapati pelaku sedang posisi di atas korban. Polisi telah memeriksa korban dan saksi, sementara tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Seorang wanita parubaya di Asahan, Sumatera Utara nekat membuka pakaiannya usai kepergok penjaga laundry tengah membongkar laci kasir. Sementara seorang bocah dianiaya lantaran dituduh mencuri oleh tetangganya sendiri. Inilah aksi seorang wanita yang masuk ke tempat gerai usaha laundry pencucian baju di Jalan Sisingamangaraja, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Saat penjaga kasir terlihat tidak berada di tempat, pelaku dengan leluasa menyisir meja dan lokasi sekitar, bahkan berupaya membongkar laci yang berisikan sejumlah uang. Namun saat pelaku berupaya mencuri barang, aksi pelaku kepergok penjaga kasir. Penjaga kasir panik meneriaki pelaku dan pelaku kemudian keluar. Namun saat di depan gerai, pelaku nekat membuka pakaian baju dan celananya. Pelaku yang belum berhasil melakukan aksi dugaan pencuriannya langsung kabur. Aksi pencurian di saat suasana sepi memang kerap terjadi di kota Kisaran. Warga berharap pelaku dapat diamankan pihak kepolisian. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.